Belum kita memulai yang kita telah mulai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar dimulai, Bumi cek kehadiran kalian dulu ya. Ya Bu. Muhammad Hadir Rahmatullah. Hadir Bu. Nova Rizky Amalia. Ibu. Kamelia Imadi. Ibu. Rika Rifkia. Siska Febiola. Ibu. Murni Mayasari. Hadir. Lain Nursita. Hadir Bu. Siti Aisyah. Hadir Bu. Fajar Abroli. Hadir Bu. Dina Nur Safitri. Dini Nur Safitri. Husni Derajat. Baik, terima kasih. Mari kita doakan bersama-sama antara yang tidak hadir adalah kami yang sehat semoga segera sembuh kembali. Ya, kembali bisa bertatap muka bersama kalian semua untuk menerima materi pelajaran. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita melakukan kesepakatan dulu ya. Yang pertama, kalian harus mengikuti berperan aktif selama proses pelajaran. Yang kedua, kalian harus dilarang bermain HP pada saat proses pembelajaran kecuali ada instruksi dari guru. Yang ketiga, kalian dilarang keluar masuk kelas selama proses pembelajaran tanpa izin dari guru. Harus izin dulu. Ya, sepakat anak-anak? Selanjutnya, sebagai penyemangat kita pagi hari ini sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, kita melakukan dialog terlebih dahulu. Siap? Siap. Semangat. Yuk, begini. Semangat pagi. Yes, wow. Semangat. Bisa. Semangat. Hebat. Semangat bisa. Hebat. Untuk masuk materi hari ini, ada yang ingat nggak materi pertemuan yang sebelumnya apa? Begini apa? Sikap dan perilaku kewirausahaan. Sikap dan perilaku kewirausahaan. Jadi, mana sikap dan perilaku kewirausahaan? Ingat nggak minggu lalu? Apa saja intinya? Ya Bu. Yang pertama harus praktek dalam membangun usaha tersebut dari nol sampai dengan bisa. Harus apa lagi? Harus jujur. Disiplin. Ya, tadi belajar. Menjawab harus punya ide kreatif dan inovatif ya. Ya. Jadi ada pertanyaan untuk materi sebelumnya? Sudah ada ya? Sudah tahu semua ya? Oke, sebelum Bumi masuk ke materi ini, Bumi akan menunjukkan beberapa gambar kepada kalian. Gambar ini yang nantinya ada media dan materi yang akan disampaikan hari ini. Ya. Terus ini tapi katanya ya bisa kita pelajaran apa ini. Terus yang ini terus ini Indonesia. Setelah Bumi menunjukkan gambar, Bumi akan mengajukan pertanyaan. Ini juga ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama, yang kalian ada nggak yang pernah melakukan suatu usaha? Saya Bu. Ya. Dulu saya pernah menjual pulsa. Saya menjual palsu. Saya pernah menjual beli akun mobile. Kira-kira bagaimana cara kalian untuk menentukan jenis
dari jenis usaha yang sudah dimiliki. Yang ketiga, menyesuaikan dengan modal yang dimiliki. Terus yang terakhir, menentukan lokasi yang tepat. Bukan buat jadi ini kita akan belajar peluang usaha. Siapa sih yang tidak kenal? Yang tidak kenal ini? Raffi Ahmad sama artis terkenal. Lihat, penyanyi juga, pemain film iya, pembawa acara iya. Tapi mereka ini tidak stagnan berhenti jadi artis saja. Mereka berusaha membuka peluang usaha. Sekarang lagi film-filmnya usaha tapi produser model. Ya, jadi mungkin omset artisannya lebih besar dari usahanya. Ya, jadi contohlah mereka yang sudah sukses masih tetap berusaha ini. Jadi sebelum materi ini disampaikan, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian harus mampu memahami peluang usaha dengan baik. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi peluang usaha dengan baik. Yang keempat, kalian harus mampu menetapkan jenis usaha peluang usaha dengan baik. Yang terakhir, kalian harus mampu mempresentasikan peluang usaha dengan baik. Baik, ini yaitu peluang usaha ya. Peluang usaha selanjutnya. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Di materi peluang usaha yaitu yang pertama sumber peluang usaha, yang kedua ciri-ciri peluang usaha, yang ketiga unsur peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Yaitu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan dengan cara melakukan usaha. Ya. Sumber peluang usaha itu dari mana saja? Dari peluang internal dan eksternal. Internal itu berasal dari diri wirausaha tersebut yang akan melakukan wirausaha. Sedangkan peluang eksternal itu dari luar. Ya. Sebenarnya internal itu apa saja? Seperti yang tadi kami bilang, dari hobi. Peluang usaha bisa dari hobi. Hobinya itu misalnya ini pengalaman. Bagaimana pengalaman? Misalnya kalian itu pernah ikut orang, ikut misalnya orang. Dari situ, di mana cara membuatnya, bagaimana manajemennya. Ya, dari situ bisa buka keluar dari pekerjaan itu bisa buka usaha sendiri. Dari pengalaman. Jadi pengalaman kalian orang kan pengalaman itu guru yang sangat berharga. Ya. Selanjutnya dari peluang eksternal. Peluang eksternal dari lingkungan keluarga. Mungkin ada ide dari kerabat terdekat. Ini kalau kamu buka usaha ini gimana? Ide dari kerabat Anda. Mungkin selalu dari dalam diri sendiri. Dari kerabat, dari teman ya, dari keluarga. Terus melihat usaha daerah lain. Maksudnya begini. Di Jember sekarang lagi viral pastel encong. Gimana ya kalau di situ baru buka juga ya? Bisa berkembang seperti daerah Jember juga ya. Jadi belajar dari daerah lain yang sudah usahanya berkembang bisa dibawa ke daerah kita sendiri. Itu. Lanjut, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Nah, ciri-ciri peluang usaha di sini bersifat orisinil, bersifat menjaga ke depan, jadi prospeknya bisa dilihat. Ini prospek ini bagus banget. Bisa dilihat. Bersifat kreatif dan inovatif. Jadi tidak monoton harus mengikuti perkembangan zaman. Unsur peluang usaha, penamatan pasar. Jadi dilihat pasarnya bagaimana, apa ya sekarang yang terjadi. Jadi pengamatan pasar sebelum melakukan sebuah usaha ya. Membuat inovasi baru di pasar. Setelah demo seperti ini kemasannya. Kita buat inovasi baru misalnya bentuknya yang biasanya silinder ya, bisa dibuat kotak. Jadi buat inovasi baru biar menarik konsumen ya. Sesuai keahlian. Kalau bidangnya kalian misalnya menjahit terus yang tidak sesuai dengan kan mungkin susah berkembangnya. Jadi sesuai keahlian
pemanfaatan daya yang besar. Harus bekerja sama dengan orang lain. Ya. Oh, jadi cuma seperti ini yang bisa Umi sampaikan tentang peluang usaha. Selebihnya nanti ada di buku kalian sudah bisa kan ya? Jadi nanti bisa dibaca sendiri untuk pelengkap saja ya. Selanjutnya Bumi akan membagi LKPD. Di LKPD ini ada dua tugas. Ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Yang tugas kelompok ada dua metode. Yang pertama menyimak video, terus mendiskusikan apa isi video tersebut lalu dipresentasikan. Yang kedua bermain-main. Nanti Bumi jelaskan tugasnya seperti apa. Bumi bagikan dulu, sebelum Bumi bagikan kalian bagi kelompok dulu. Masing-masing maksimal satu kelompok 3-4 orang. Yuk, dibagi. Baik, untuk silakan kalian simak juga KPD-nya ke materi tugas kelompok dulu ya. Ke fokus yang pertama, Bumi akan sebuah video ya. Nah, silakan disimak, terus disimpulkan isi apa dari video ini. Nanti kalau ini masing-masing satu kelompok untuk presentasi maju depan. Ya, silakan disimak dulu. Simak saya berdiri. Maka bagi pemula maupun pelaku usaha yang sudah merintis, wajib untuk melihat peluang usaha. Berikut ini adalah cara bagi pemula untuk melihat peluang usaha. Yang pertama, melihat tren. Untuk mendapatkan ide yang diperlukan, itu untuk menemukan peluang perlu adanya riset terlebih dahulu. Ada berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan. Salah satunya dengan mengamati lingkungan sekitar. Jika Anda mau melihat peluang usaha yang ada, maka Anda sangat cerdas sebagai peluang usaha bagi para pemula. Semoga ide ini bermanfaat. Selamat menemukan ide menakjubkan untuk dijadikan peluang usaha. Semangat mencoba dan semoga sukses. Sudah dah? Ya, kesimpulan apa yang bisa diambil dari video yang kita lihat tadi? Selanjutnya masing-masing kelompok satu orang mempresentasikan maju depan. Bumi kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Cukup. Yuk silakan dikerjakan. Gimana? Sudah cukup? Sudah berapa? Sudah? Ya. Oke. Kelompok pertama silakan maju ke depan. Sama? Oke, belajar. Yuk, maju ke depan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derajat, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang video tersebut. Dari video tersebut, saya Derajat dapat berasumsi bahwa peluang usaha dapat kita dapatkan setelah kita melakukan usaha dari daerah lain, baik dalam cara memulai, menjalani, dan cara mengembangkan usaha tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Derajat. Untuk kelompok 2, siapa? Bisa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di kelompok 3. Dari video tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa menunjang utama untuk membesarkan boneka lihat sikap disiplin, sabar, jujur, dan melihat lingkungan sekitar. Tetap berkreativitas dan inovatif. Terima kasih. Banyak-banyak terima kasih kalian sudah mendiskusikan lalu membesarkan hasil luar biasa soal. Jadi kita bisa simpulkan dari video tersebut untuk memulai sebuah usaha harus mempunyai inovasi kreatif melihat pasarannya di mana yang berpikiran seperti apa seperti yang sudah dijelaskan di awal dan sebelumnya. Oke, untuk tugas kelompok yang kedua, kalian di situ di LKPD disebutkan bermain peran. Bermain peran di sini setiap kelompok diminta untuk membuat dialog atau percakapan temanya peluang usaha. Bebas, masing-masing kelompok minimal 2 anak yang melakukan percakapan, lebih tidak apa-apa. Minimal 2. Ya, kakak ada pertanyaan? Ya. Ada. Umi kasih waktu 10 menit untuk membuat percakapan atau dialog yang nantinya akan kalian terapkan di depan kelas. Ya, dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raja dan ini teman saya akan mempresentasikan atau bermain peran dalam mendalami materi peluang dan usaha. Halo teman-teman, apakah ini dengan PD yang bagus? Iya, enggak, ada yang sudah ganggu. Perkenalkan saya Raja, saya akan melakukan kerjasama dengan saya. Dan ini sekaligus akan menjadi peluang terbesar untuk dalam kemajuan perusahaan. Kerjasama apa ya? Nah, begini Pak, saya ingin menawarkan kerajinan dari tas anyaman dan saya lihat perusahaan Anda juga membuat produk tersebut. Tapi saya akan menjadi peluang dalam kegiatan tersebut. Oh iya, saya kira itu bisa ketika mereka menunjukkan ada yang berbeda dulu ya untuk kelas selanjutnya. Baik Pak, saya dulu kabar berikutnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tepuk tangan. Dan selanjutnya kemudian ya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan apa yang telah dibicarakan tadi seperti membuat dialog atau bermain peran. Ya, saya mulai. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, aku mau menawarkan di sini dan ini adalah peluang yang sangat besar, bagus dan sangat menjanjikan. Bisa apa itu? Peluang usaha franchise. Bidang apa? Bidang kuliner, tepatnya di Kota Bensu. Karena yang punya artis dan rasanya enak, pasti bisa laju manis dan bisa berkembang dengan sangat besar. Gimana sistem itu bergabungnya? Oke, nanti ada jelasin secara rinci ya. Oke, jelasnya sebagai menarik. Ya, nanti aku jelasin ke rumah saja. Karena sekarang aku lagi buru-buru untuk membuka brand company yang kedua yaitu Kota Bensu. Oke, aku tunggu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini program
Iya nih, aku baru saja di PHK dan karena kerja di mana-mana belum ada jaminan. Kira-kira kamu ada ide nggak berusaha apa yang harus aku lakukan? Ada sih, dan ini kan sedang beristri ibu. Itu bisa menjadi pulau saya baik untuk kamu. Oh, beda. Ide yang sangat bagus. Terima kasih ya. Sama. Baik, Teman-teman, mungkin bisa simpulkan, jadi ketika melakukan usaha, yang pertama harus ada kerjasama dengan orang lain. Iya, Bu. Biar usahanya semakin berkembang. Yang kedua, ketika melakukan usaha harus bisa menangkap peluang atau apa sih yang bisa di sekitar kita. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ke tugas individu yang ada di KPD kalian. Sebelum ke tugas individu, biar tidak boyo, biar tambah semangat. Gimana kalau kita yel-yel lagi? Ayo, Bu. Berdiri. Biar tambah semangat ya. Ya. Semangat lagi. Dewa. Bisa. Dewa. Kembali ke KPD kalian. Sekarang masuk ke tugas individu. Perhatikan, di tugas individu yang pertama itu ada 5 soal essay. Kalian mengerjakan. Nanti kita jawabannya kita diskusikan bersama-sama. Bumi kasih waktu lagi 10 menit untuk mengerjakan. Yuk dikerjakan. Pada masa depan, Rita, yuk kita apa namanya? Berpikir positif, optimis, bersedia bekerja keras, mampu mendengar orang lain. Oke, terima kasih teman-teman buat kita. Yang kalian lakukan sebutkan rumusan mencapai manusia yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar mencapai sukses dalam pekerjaan menurut Allah saja. Yuk, sampai bisa? Ayo. Aja, yuk. 1. Kerja integrasi. 2. Kerja keras. 3. Kerja ilahat. 4. Pelayanan. Ya, betul. Terima kasih pada masuk ke tugas individu yang kedua, yaitu ada tugas pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Nanti kita diskusikan kembali bersama-sama di bagian apa nanti. Nah, dikasih waktu 10 menit. Cukup ya? Cukup, Bu. Baik. Yuk dikerjakan. Sudah semuanya? Ya. Ayo kita bahas bersama-sama ya. Ya. Soal yang pertama, kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan baik keuntungan uang ataupun kekayaan yang dengan melakukan usaha memanfaatkan sejumlah modal yang dimiliki untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya disepakati. Luar biasa. Nomor 2, berunding tentang pajak. Yuk dibaca dan Tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan benar kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Risiko usaha. resiko. Betul. Nomor 3, Aisyah. Risiko ini biasanya Nomor 3, memulai bisnis dari hobi. memulai bisnis dari hobi merupakan salah
Iya. Ya, Bu. Ya, Bu. Risiko ini dibentuk dari masalah penjualan, di mana penjualan mengalami penurunan disebut risiko permodalan. Gimana ya, Bu? Sebaliknya ada bagaimana? Ya. Resiko ini berdasarkan data pemeriksaan yang dimiliki perusahaan melakukan perusahaan dapat mengalami pembangunan disebut resiko A. Resiko perusahaan. Gimana ya? Selanjutnya, Ayo, Nika. Ada ininya, ini simpulkan ya. Sebelumnya punya kata-kata dulu. Kira-kira kalian perasaan kalian bagaimana hari ini menerima materi dari pelajaran pada hari ini? Tambah semangat ya? Ya. Nah, dari hari ini materi hari ini Bumi bisa simpulkan yaitu untuk peluang usaha harus bisa melihat tren. Tren itu bisa dilihat dari media sosial, ya. Kemudian juga dari fashion anak, bisa dari hobi, dari keterampilan, ya, dari skill, ya, dan skill, ya. Yang keempat, pengamatan lingkungan sekitar. Apa saja sih yang kira-kira ini saat ini, ya. Dan selanjutnya dari usaha daerah lain. Jadi usaha daerah lain itu apa sih yang lagi tren sekarang? Jadi bisa dikembangkan di daerah kita masing-masing ya. Selanjutnya sharing dengan kerabat. Mungkin kerabat kita ada yang bisa punya ide atau ada peluang usaha apa yang bisa kita kembangkan saat ini. Jadi itu yang bisa Bumi simpulkan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bumi berharap kalian di pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya tambah semangat, tambah aktif di dalam kelas, percaya dirinya kalian semakin tumbuh lagi ya.